Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Fikri. Dan di sini saya akan memberikan informasi ataupun memberikan edukasi terkait tentang membuat e-book ya atau e-pum di Kotobi ya. Nah, langsung saja kita sudah berada di aplikasi Kotobi-nya di sini. Dan di sini saya dan di sini ada book title. Dan book title ini saya menggunakan narrative text ya. Jadi saya ubah book title-nya itu menggunakan narrative text. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang namanya cover buku. Nah, cover buku ini saya sudah membuatnya melalui Canva ya. Nah, tinggal di-upload saja, akan berbentuk dan akan muncul covernya seperti itu. Nah, di situ ada baca narrative text, dan tidak lupa kita akan meng-add image-nya juga untuk sebagai covernya ya. Nah, di situ kelihatan kan ya, narrative text itu sebagai cover. Tidak pula lupa kita harus memberikan judulnya juga ya. Yang pertama adalah covernya, itu kita tulis dulu cover. Lalu kita tambahkan lagi ke new chapter. Nah, pada chapter ini yang pertama kita akan lakukan adalah definisi. Nah, saya akan pertama yang akan saya lakukan adalah definisi. Definisi apa? Definisi dari narrative text, yaitu definition of narrative text. Nah, jika Anda sudah mempunyai ide-ide yang sudah dituangkan ke dalam Word ataupun dituangkan ke dalam bentuk apapun sejenis tulisan, Anda bisa copy paste saja pada file Anda yang sudah disimpan, misalkan Anda menyimpannya di Word. Nah, kita bisa copy paste saja seperti ini. Mohon maaf itu kelebihannya. Kita hapus dulu. Lalu setelah itu, nah di sini kita bisa namanya mengubah fontnya, dan sini saya akan memakai font Times New Roman dengan size-nya 13 ya. Nah, jangan lupa pula di sini ada judul ya. Judulnya definition of narrative text. Nah, kita akan ketengahkan itu, dan juga di bold juga ya. Lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, chapter selanjutnya adalah purpose of narrative text ya. Nah, kita ketik dulu saja purpose of narrative textnya dulu. Lalu kita copy paste kembali. Muncul seperti ini tulisannya. Kita edit terlebih dahulu seperti biasa. Kita edit supaya rapi. Kita kembalikan dengan fontnya yaitu Times New Roman dan juga size-nya 13. Sini akan saya berikan bullet
balance dulu ya. Balance untuk beberapa kata-kata penting, yaitu apa saja yang terdapat pada purpose tersebut, seperti to entertain, so tidak pula kata-kata penting itu kita bold terlebih dahulu. Kita menuju kepada chapter yang selanjutnya, adalah elements of narrative text. Seperti biasa kita copy paste apa yang sudah kita buat, ide-ide yang sudah kita tuangkan ke dalam Kotobi ya, sama seperti words ya, tinggal Ctrl plus C, dan juga tinggal di paste, yaitu Ctrl plus V. Jangan lupa pula kita edit dulu terlebih dahulu tulisannya supaya lebih rapih dan lebih dipahami. Karakter, setting, dan juga plot. Plot itu ada berbagai jenisnya, seperti introduction, conflict, climax, resolution, dan conflict game. So ada juga theme dan juga point of view. Point of view ini ada jenisnya juga, yaitu first person, yang dimana biasanya menggunakan I dan we, dan juga third person yang biasanya menggunakan he, she, they. Kata-kata yang penting, jangan lupa kita memberikan bold ya, supaya yang membaca jelas dan mudah untuk memahaminya. Lanjut, itu kepada chapter types of narrative text ya. Type of narrative text ini ada beberapa types yang ada di dalam narrative text. Seperti fairy tales, fables and legends and myths, historical narrative, dan personal narrative. Dan tidak pula lupa juga kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa yang sudah kita buat, seperti itu. Dan juga kita silakan kembali
lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca. Kita memberikan chapter ya, yang dimana chapternya itu reviewable layout ya. Dan kita lanjut kepada chapter karakteristik of narrative text, yang dimana ada beberapa karakteristik yang terdapat pada narrative text ya. Contohnya di sini ada fictional of real, so past-tense, dialogue, and descriptive language. Nah, kita tahu kan kalau misalkan cerita naratif text itu tidak luput dari yang namanya real and fiksi ya, yang mana fiksi tersebut bukan kenyataan ceritanya. Kalau memang non fiksi berarti dia sudah berarti nyata. Terdapat ada di layanan TV seperti di sinetron ataupun di program televisi untuk fiksionalnya. Kita review dulu, lalu kita lanjut kepada chapter baru. Chapter baru ini adalah teknik for writing narrative text ya. Bagaimana cara kita membuat ataupun menulis narrative text yang ada pada narrative text. Ada juga teknik-tekniknya ya. Di sini juga terdapat ya. Ini seperti contohnya itu menggunakan descriptive language, so dialogue writing and building suspense and using flashback ya. Itu teknik-teknik dalam membuat ataupun menulis naratif teks. Pada chapter yang selanjutnya yaitu tenses ya. Tenses is narrative text. Tenses apa saja yang digunakan dalam narrative text? Di sini ada penggunaan past tense, so past continuous tense dan past perfect tense. Di sini lebih banyak menggunakan past tense ya, yang dimana dia telah menceritakan yang telah lampau, telah lalu, yang
yang sudah diceritakan. Seringkali untuk naratif teks tersebut menggunakan past tense. Kita pikir kembali ya. Lalu lanjut kepada chapter yang selanjutnya, yaitu example ya. Nah, example ini banyak jenisnya ya. Di sini ada image atau gambar, dan juga kita bisa upload dengan audio ataupun juga menggunakan video ya untuk example-nya, untuk contohnya. Dari sini saya menggunakan example gambar ya untuk mudah dibaca. Dan juga saya mempunyai dua example. Di sini example yang satunya ini memberikan mungkin penjelasan terkait bagian-bagian mana saja yang ada pada cerita, seperti orientation, slow resolution, complication, again. Di sini juga dia menggunakan use simple past tense, menggunakan kata yang sudah lampau karena cerita tersebut sudah diceritakan seperti itu. Dan tidak pula chapter selanjutnya adalah assessment, yang dimana assessment ini kembali lagi kepada soal untuk contoh. Soal untuk contoh ya. Soal yang terdapat pada contoh yang saya berikan di ebook ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat question ya, atau pertanyaan. Saya tinggal langsung copy paste saja, dan di sini berbagai banyak question ya, ada multiple choice, so ada juga true and false, dan multiple answer dan short answer ya. Berbagai banyak question yang ada pada kutub ini ya. Di sini saya menulis atau mengetik multiple choice-nya. Dan di situ untuk kita memberikan yang mana kata yang benar ataupun jawaban yang benar ya terhadap pertanyaan yang ada di atas. Nah, jika Anda ingin memberikan soal kembali, karena saya memberikan 3 soal di dalam chapter assessment ini. Untuk example yang pertama ya, 3 soal kita memilih dengan single choice ya. Nah, kita kebawakan, nanti akan ada pertanyaan yang kedua kayak gitu. Kita bisa membuat banyak soal sebenarnya untuk di questionnaire ini ya.
sudah membuat 3 pertanyaannya, 3 question. Nah, kita langsung aja create-nya dan akan muncul seperti ini ya. Kita lanjut kepada asesmen kedua. Dan asesmen kedua saya hanya membuat 2 soal saja ya. Kalian bisa mengubah warna dari main ebook kalian ataupun EPUM kalian ya di sini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana siswa ataupun orang yang bisa melihatnya menggunakan handphone ya. Seperti contoh yang yang diberikan di sini ya. Ada berbagai fiturnya sudah saya berikan di sini. Nah, langsung kita ke export. Nah, di export ini saya hanya ke EPUM ya, karena saya fokus kepada EPUM ya. Kita create dulu ya. Kita create untuk EPUM ya, karena di sini
2 menit ya. Nanti jika ada bacaan berhasil disimpan, berarti sudah bisa dibaca. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mencarinya itu di ebook reader ya. Nah, kita ke file lalu open book. Nanti akan ada ebook yang telah kita buat seperti ini tampilannya. Nah, fitur-fitur yang sudah saya berikan di sini sudah ada di Kotobi reader ya. Nah, tapi seperti ini, dan terima kasih untuk menonton ya. Kita lanjut kepada comic strip ya, pembuatan comic strip pada Canva. Lebih dulu kita masuk ke Google Chrome dan kita ketik itu yaitu Canva. Nah, yang pertama kali ya, yang paling atas. Oke. Lalu kita ketik di pencarian untuk komik ya. Berbagai banyak template yang digunakan dan saya berfokus kepada yang paling atasnya. Di sini karena berbagai banyak karakter, maka saya akan mengubahnya menjadi 2 karakter saja. Nah, ya. Dan pada judulnya ini saya mengganti menjadi naratif teks. Kita bisa mengecilkan judulnya ya. Bisa mengecilkan judulnya. Nah, itu ada balon kata ya, yang biasa digunakan untuk komik untuk dia berkata. Nah, di sini saya akan mengambil 1 karakter saja untuk menggantikan karakter yang berbeda-beda ya, karena ada 1 karakter yang sama. Kita tinggal kecilkan saja seperti ini. Nah, di situ ada namanya Budi dan Ali. Hanya Budi dan Ali. Semua karakter yang berbeda kita akan samakan.
dan komik kita sudah hampir jadi. Nah, lalu yang tidak penting kita hapus saja. Slide yang tidak penting kita hapus. 2-5 dan jadilah komik yang sudah kita buat di Canva. Kita tinggal unduh saja ya. Dan berbentuk foto nanti. Oke, itu saja dari saya. Mungkin semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain yang menonton. So see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.